Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Mesin-Mesin Listrik 2020 akan mempresentasikan materi Praktikum 2 mengenai transformator hubung singkat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Untuk saya sendiri, Priska Dwi Anggita, NIM 03041181722082. Saya Diki Pratama Putra, NIM 0304 12817222070. Saya Fahrizara Noirullah, NIM 0304 1281 722058. Nama saya Hopipah, NIM 0304 1181 722 005. Saya Muhammad Rahman, NIM 0304 128 1722 087. Saya Nikonaldi Hasanur Rezeki, NIM 0304 1181 72014. Saya Nafia Farhansa, NIM 0304 1181 722004. Saya Yuda Tamatasa Pradana, NIM 0304 1181 722 085. Baiklah, berikut presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui konstanta hubung singkat R1 dan X1 serta bagaimana cara mengoperasikan transformator Tainer TT179 dan transformator dissectable TT179. Dengan alat-alat yang digunakan adalah power supply 189, kedua adalah transformator Tainer 179, transformator dissectable 179 serta kabel penghubung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transformator atau trafo. Seperti yang kita ketahui, transformator atau trafo adalah bagian dari peralatan stasioner dengan menggunakan daya listrik pada satu rangkaian yang ditransformasikan ke daya listrik pada rangkaian lain dengan frekuensi yang sama. Prinsip kerjanya berdasarkan induksi bersama antara dua rangkaian yang dihubungkan secara fungsi magnetik. Transformator pada prinsip induksi elektromagnetik mentransformasikan tegangan dan arus bolak-balik atau arus AC antara dua belitan atau lebih pada frekuensi yang sama besar. Hubung singkat adalah kondisi di mana apabila ada dua penghantar dengan nilai tegangan yang berbeda, yang mana masing-masing memiliki nilai hambatan yang kecil, dihubungkan secara sengaja atau terhubung secara tidak sengaja. Kondisi ini akan menimbulkan kenaikan arus yang sangat besar, sehingga menimbulkan kenaikan suhu yang sangat besar pula. Kenaikan temperatur yang sangat besar tadi mampu melelehkan lapisan isolasi atau bahkan bisa sampai melelehkan logam konduktor itu sendiri apabila hal ini didiamkan dalam interval waktu tertentu. Selain itu, hubung singkat juga bisa menimbulkan percikan api, yang mana hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran apabila konteksnya hubung singkat pada instalasi rumah. Untuk jenis-jenis trafo sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa jenis trafo berdasarkan yang pertama level tegangan, bahan inti yang digunakan, dan berdasarkan penggunaannya. Langsung saja, untuk jenis trafo yang pertama yaitu jenis trafo berdasarkan level tegangannya antara lain trafo step up. Trafo ini digunakan untuk menaikkan tegangan, di mana pada trafo ini jumlah lilitan kumparan primernya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lilitan kumparan sekundernya. Yang kedua yaitu trafo step down. Trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana pada trafo ini jumlah lilitan kumparan primernya lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah lilitan kumparan sekundernya, atau kebalikan dari trafo step up yang tadi. Kemudian yang ketiga yaitu auto transformer. Trafo jenis ini hanya memiliki satu kumparan atau hanya memiliki kumparan yang tunggal, tetapi kumparan tunggal ini dapat berfungsi sebagai kumparan primer dan dapat berfungsi sebagai kumparan sekunder. Untuk jenis trafo yang kedua yaitu jenis trafo berdasarkan inti yang digunakan. Yang pertama yaitu trafo inti udara. Pada trafo jenis ini tidak menggunakan bahan apapun sebagai intinya, sehingga induksi medan magnetnya langsung menggunakan udara atau sepenuhnya menggunakan udara. Yang kedua yaitu trafo inti besi. Pada trafo ini menggunakan lempengan-lempengan besi yang lunak sebagai intinya. Yang ketiga yaitu trafo inti ferrit, di mana pada trafo ini menggunakan ferrit sebagai bahan intinya. Dan jenis trafo ini memiliki tembus medan magnet yang sangat tinggi. Untuk jenis yang ketiga yaitu jenis trafo berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu trafo daya. Trafo daya ini memiliki ukuran yang sangat besar dan digunakan untuk mengirimkan energi listrik hingga ke gardu induk atau gardu listrik. Trafo ini berperan sebagai penghubung antara generator dengan jaringan distribusi utama listrik. Yang kedua yaitu trafo distribusi. Dapat kita lihat pada gambar ini, trafo distribusi ini digunakan sebagai tahap akhir pada sistem distribusi energi listrik. Jadi trafo ini berfungsi untuk mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt, sehingga dapat dialirkan ke konsumen atau ke rumah-rumah penduduk. Yang ketiga yaitu trafo pengukuran, di mana trafo ini dapat kita lihat pada gambar. Trafo ini seringkali disebut sebagai trafo instrumen. Jadi trafo ini berfungsi untuk mengukur peralatan pada sistem daya listrik. Jadi listrik yang melewati kumparan primer pada trafo ini kemudian diinduksikan ke kumparan sekunder untuk diubah ke tegangan atau arus yang lebih kecil sehingga dapat dihitung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hubung singkat. Setiap alat kelistrikan pasti mempunyai masalah. Salah satu masalahnya adalah hubung singkat atau short circuit. Hubung singkat atau short circuit terjadi pada alat listrik yang mempunyai impedansi, dan nilai impedansi pada alat listrik tersebut kecil atau bisa mendekati nol. Sedangkan arus pada alat listrik tersebut besar sehingga menyebabkan overload. Pada transformator, hubung singkat terjadi pada sisi sekunder. Adapun secara teknis, hubung singkat adalah gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan di mana ada dua penghantar yang memiliki beda tegangan dengan kondisi hambatan listrik yang rendah sehingga timbul arus listrik yang besar. Baiklah, pada trafo uji hubung singkat sendiri juga terdapat rangkaian ekivalen. Nah, untuk rangkaian ekivalennya sendiri itu uji hubung singkat dilakukan di sisi tegangan tinggi dengan sisi tegangan rendah di hubung singkat. Sisi tegangan tinggi menjadi sisi masukan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Tegangan masukan harus cukup rendah agar arus di sisi tegangan rendah masih dalam batas nominalnya. Pengukuran di bilitan tegangan tinggi dilakukan seperti halnya pada uji beban nol, yaitu tegangan masukan VSC, arus masukan ISC, dan daya aktif masukan PSC. Tegangan masukan yang dibuat kecil mengakibatkan rugi-rugi inti menjadi kecil sehingga kita dapat membuat pendekatan dengan mengabaikan rugi-rugi inti. Dengan demikian kita dapat menggunakan rangkaian ekivalen yang disederhanakan. Daya PSC dapat dianggap sebagai daya untuk mengatasi rugi-rugi tembaga saja, yaitu rugi-rugi pada resistansi ekivalen yang dilihat dari sisi tegangan tinggi R ekivalen. Dalam perhitungannya dapat diperoleh R ekivalen sama dengan RT ditambah R aksen 2. Nilai resistansi masing-masing bilitan dapat diperoleh dengan pengukuran terpisah sebagaimana telah disebutkan. Untuk reaktansi kita dapat memperoleh X ekivalen sama dengan X1 ditambah X aksen 2. Kita dapat memperoleh informasi untuk menentukan reaktansi masing-masing bilitan.
Jika sekiranya nilai reaktansi masing-masing bulitan diperlukan, kita dapat mengambil asumsi bahwa X1 sama dengan X aksen 2. Kondisi ini sesungguhnya benar adanya jika trafo dirancang dengan baik. Berdasarkan dengan tujuan praktikum transformator hubungan singkat, yaitu menentukan konstanta hubung singkat R1 dan X1, R1 sebagai resistansi dan X1 sebagai reaktansi. Nah, dengan pengukuran tegangan V hubung singkat, arus I hubung singkat, dan daya hubung singkat akan dapat dihitung dengan beberapa parameter, yaitu sebagai berikut. Dijelaskan, pengukuran hubung singkat diukur dengan beberapa parameter, yaitu R ekuivalen sama dengan PHS per IHS kuadrat, Z ekuivalen sama dengan PHS per IHS, atau R ekuivalen plus ZX ekuivalen, dengan X ekuivalen sama dengan akar Z ekuivalen kuadrat kurang R ekuivalen kuadrat. Untuk menghitung pengukuran hubung singkat dibutuhkan beberapa parameter pada praktikum ini, yaitu diambil dengan rasio tegangan P1 per P2, rasio arus I2 per I1, lalu mencari daya segitiga daya, yaitu daya aktif PI cos theta dengan satuan watt, daya semu PI dengan satuan volt ampere, dan daya reaktif PI sin theta dengan satuan var. Setelah menghitung beberapa parameter ini, barulah kita menghitung atau mendapatkan nilai atau konstanta dari resistansi R1, impedansi Z, dan reaktansi X1. Baiklah, dari penjelasan-penjelasan tadi, saya tarik kesimpulan, yaitu pertama, pada trafo, tegangan di sisi sekunder akan bernilai 0. Hal itu disebabkan karena adanya suatu gangguan hubung singkat atau suatu sirkuit pada rangkaian tersebut. Lalu, apabila nilai arus sekunder kecil, maka nilai arus rasio yang akan didapatkan juga semakin kecil. Kemudian, untuk nilai konstanta hubung singkat resistor dan induktor yang semakin besar, maka menyebabkan nilai arus primer yang didapatkan semakin kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.